Pisang, martabak. Bagaimana orang jual martabak bisa punya uang ratusan miliar? Nah, mungkin. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Wow, di sini ada berita yang sangat mengejutkan sekali, yaitu relawan Anies Syahganda Nainggolan. Kalau kita menang, tangkap Jokowi sekeluarga. Ini apa? Belum sudah main tangkap segala. Harusnya di pengadilan dulu lah atau bagaimana. Ini enak aja mau nangkap segala. Kalau Anies menang, rasanya bagaimana ya? Ini belum, masih calon. Sudah PD-nya setinggi langit. Apalagi kalau besok menang. Kira-kira bagaimana ya? Kemungkinan demokrasi akan mandek, akan berhenti. Bayangkan, dia sudah ngomong seperti ini. Ya, Presiden Joko Widodo saya rasa cuek-cuek saja. Cuek-cuek saja. Presiden Joko Widodo orangnya sangat mengerti sekali tentang kebebasan berekspresi. Bahkan sampai terkesan menghina pun Presiden Joko Widodo juga enggan mengomentari. Ini bahkan juga dikomentari oleh Doang Warto. Pentolan relawan Anies Syahganda Nainggolan mengatakan jika Anies menang akan tangkap Jokowi sekeluarga. Belum berkuasa saja sudah main ancam. Bagaimana kalau sudah berkuasa? Memangnya negara kita ini bukan negara hukum yang asal main tangkap. Mang Wedan. Saya jadi penasaran ya, kira-kira bener apa enggak maksudnya ingin menangkap Jokowi sekeluarga, maksudnya apa? Dari berita ini, yaitu Syahganda Nainggolan tengah ramai diperbincangkan publik dan viral di media sosial. Syahganda Nainggolan jadi sorotan usai menyerukan untuk menangkap Presiden Jokowi dan keluarga jika Anies Baswedan menang di Pilpres. Syahganda Nainggolan pun ramai disoroti usai menyerukan ajakan untuk menangkap Presiden Jokowi dan keluarga tersebut. Maksudnya apa ini menangkap? Kalau memang saat ini, walaupun Anies Baswedan belum menjabat sebagai presiden, kalau memang ada niat kejahatan dari Presiden Joko Widodo, ya segera laporkan ke pihak berwajib. Jadi nggak usah menunggu Anies menjadi presiden, sangat jauh sekali. Kalau tidak jadi presiden bagaimana? Seruan tangkap Jokowi dan keluarga oleh Syahganda Nainggolan itu disampaikan dalam sebuah video yang diunggah akun Twitter Hunter Jaga 3 pada Senin 13 Maret 2023. Kalau kita berkuasa, kita tangkap Jokowi dan keluarganya. Kita penjarakan mereka di pulau-pulau terpencil, biar kena nyamuk malaria, ujar Syahganda Nainggolan. Lantas siapa Syahganda Nainggolan tersebut? Syahganda di sini menuding bahwa Jokowi dan anak-anaknya telah merampok uang rakyat. Hal itu menurutnya terbukti dengan harta kekayaan keluarga Jokowi yang mencapai miliaran. Ya ampun, kayaknya dia punya HP buat main game aja ya, nggak melihat berita-berita terkini. Presiden Joko Widodo itu ya sudah diketahui sebelum menjabat wali kota Solo itu sudah menjadi pengusaha mebel, bahkan juga diekspor ke luar negeri. Ya wajar lah kalau kekayaan Presiden Joko Widodo mencapai miliaran. Jadi Presiden Joko Widodo pengusaha, bukan pengangguran. Kekayaannya juga meningkat, tidak drastis. Walaupun Presiden Joko Widodo sebagai wali kota Solo juga tetap menjalankan bisnisnya, yaitu menjadi pengusaha mebel. Walaupun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI pada waktu itu juga tetap menjalankan usaha mebelnya. Dan bahkan sampai saat ini pun sudah menjadi presiden. Bahkan di 2 periodenya Presiden Joko Widodo juga tetap menjadi pengusaha mebel. Jadi usaha mebelnya tetap jalan. Tetapi bukan Presiden Joko Widodo yang menjalankan, tetapi juga anak buahnya. Jadi Presiden Joko Widodo itu bukan pengangguran. Jadi pantaslah kalau kekayaannya mencapai 60 miliar. Dia menilai harta yang dimiliki oleh anak-anak Jokowi tak masuk akal, padahal mereka hanya usaha berjualan pisang dan martabak. Woi, nggak tahu berita lagi. Sekarang pisang gara-gara branding dari Kaisang tersebut. Makanan pisang itu makanan nomor 1 di dunia loh, gara-gara Kaisang, yaitu sang pisang. Bahkan juga martabak. Jangan meremeh-temehkan usaha-usaha kecil-kecil ini, tetapi outletnya di berbagai daerah, di mana-mana. Ini berpikiran agak lucu sekali. Masa gara-gara hartanya banyak langsung enak-enaknya ditangkap? Mana mungkin jualan pisang dan martabak bisa punya uang miliaran, ujarnya. Syahganda lantas mengajak para tokoh oposisi untuk menyelidiki harta kekayaan keluarga Jokowi jika berkuasa kelak.
Nggak usah repot-repot, sekarang aja bisa lah. Misalkan Syahganda Nainggolan melaporkan ke KPK. Saat ini nggak usah nunggu Anies menjadi presiden. Saat ini bisa lah, misalkan curiga dan disertai dengan bukti-bukti serta data-data, bisa dilaporkan ke KPK, yaitu untuk menyelidiki harta kekayaan dari keluarga dari presiden. Bisa, sangat bisa sekali. Nggak usah nunggu Anies berkuasa. Kalau kita berkuasa, kita harus selidiki kekayaan anak Jokowi, tangkap lalu penjarakan, ujarnya menggebu-gebu. Kita tidak boleh biarkan merampok uang rakyat, kita harus tangkap semua, penjarakan semua. Saya heran, yang kemarin ACT itu juga menurut saya sangat fenomenal sekali. Itu bahkan juga dari dana sumbangan, tetapi kenyataannya ya dibuat seperti itu. Seharusnya kritiklah ACT itu yang sudah benar-benar terjadi dan benar-benar diselewengkan. Itu padahal dana umat. Bahkan juga untuk korban lain kemarin juga dipakai, dikebiri. Itu kan menurut saya aneh sekali. Seharusnya itulah yang sudah di depan mata. Seharusnya dikomentari, jangan Presiden Joko Widodo. Ini merupakan suatu kekecewaan atau kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Akhirnya cara berpikirnya sudah tidak realistis lah. Jadi sini saya jadi penasaran ya, apa sih Syahganda Nainggolan tersebut? Tugas kita adalah kalau berkuasa, kita tangkapin semuanya orang-orang penjara. Kita masukkan mereka ke penjara, ke pulau-pulau, pulau apa kita kasih bila perlu nyamuk malaria yang banyak di sana. Pisang, martabak. Bagaimana orang jual martabak bisa punya uang ratusan miliar? Nah, mungkin. Ya seperti itulah, intinya dia meremehkan orang yang jualan martabak, orang yang jualan pisang lah. Intinya meremehkan seperti itu. Jadi menurut pikirannya itu pikiran tahun 1045 kemungkinan ya pikirannya. Oke lah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Loyalis Anies Baswedan, Syahganda Nainggolan, menyerukan agar menangkap Presiden Joko Widodo dan keluarga untuk kemudian dipenjara di pulau terpencil. Pernyataan Syahganda itu viral di media sosial Twitter yang diunggah oleh akun Marquez93, dikutip pada Selasa 14 Maret 2023. Kalau kita berkuasa, kita tangkap Jokowi dan keluarganya. Kita penjarakan mereka di pulau-pulau terpencil biar kena nyamuk malaria, ujar aktivis oposisi pemerintah tersebut. Syahganda juga menuding bahwa Jokowi dan anak-anaknya telah merampok uang rakyat. Hal itu menurutnya terbukti dengan harta kekayaan keluarga Jokowi yang mencapai miliaran rupiah. Dia menilai harta yang dimiliki oleh anak-anak Jokowi tidak masuk akal. Padahal mereka hanya usaha berjualan pisang dan juga martabak. Mana mungkin jualan pisang dan martabak bisa punya uang miliaran, ujarnya. Syahganda lantas mengajak para tokoh oposisi untuk menyelidiki harta kekayaan keluarga Jokowi jika berkuasa kelak. Kalau kita berkuasa, kita harus selidiki kekayaan anak-anak Jokowi, tangkap lalu penjarakan, ujarnya menggebu-gebu. Kita tidak boleh membiarkan perampok uang rakyat. Kita harus tangkap semua, penjarakan semua, ungkap relawan Anies tersebut disambut riuh para pendengarnya. Diketahui Presiden Joko Widodo telah memperbarui laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada bulan April lalu. Hasil harta kekayaan Jokowi bertambah miliaran rupiah dalam waktu setahun. Menurut LHKPN, pada Desember 2020, jumlah kekayaan orang nomor 1 di Indonesia itu masih sebesar 63,6 miliar. Setahun kemudian, hartanya bertambah sebanyak 7,8 miliar, hingga totalnya menjadi 71,4 miliar pada Desember 2021. Melansir kata data pada 2021, sebagian besar harta kekayaan Jokowi berwujud tanah dan bangunan dengan nilai total 59,4 miliar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki 20 tanah dan bangunan yang mayoritasnya tersebar di Solo dan sekitarnya, seperti Kabupaten Sukoharjo, Boyolali,
Sragen, serta Karanganyar. Ia pun memiliki bangunan seluas 104 meter persegi di Jakarta Selatan dengan nilai 3,5 miliar. Jokowi juga tercatat memiliki 8 unit kendaraan dengan total nilai 467 juta. Kendaraan termahal miliknya adalah mobil Mercedes-Benz keluaran tahun 2004 senilai 140 juta. Diikuti mobil Nissan Juke minibus tahun 2012 seharga 100 juta. Ada pula sepeda motor Yamaha Vega tahun 2001 dengan harga 2 juta. Kemudian, Presiden Republik Indonesia ke-7 itu tercatat memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai 366,9 juta, kas 11,5 miliar, serta hutang sebesar 309 juta. Bahkan beredar video orasi pendukung Anies Baswedan yang menyebut tentang keluarga Presiden Joko Widodo. Saat ia, Syahganda Nainggolan bicara tentang korupsi dan penjara. Video tersebut dibuat saat acara launching relawan Anies Brownies, Minggu siang 12 Maret di Jakarta. Dalam tayangan tersebut, jika Anies jadi presiden dan berkuasa, kata Syahganda, ia akan minta pada Anies untuk menangkap para koruptor. Kita tangkapi orang-orang, kita masukkan mereka ke pulau-pulau. Pulau buru apa? Kita kasih dia nyamuk malaria yang banyak, ujarnya. Menurutnya harus diawasi. Bukannya dia dendam, tapi karena tidak boleh orang merampok tidak dihukum, kecuali kalau orang itu memang kaya dan profesional. Aktivis yang pernah dipenjara karena ujaran tentang Omnibus Law dianggap tidak benar dan dugaan makar ini kemudian menyebut tentang anak Presiden Joko Widodo. Menggunakan negara untuk memperkaya diri, kita selidiki itu. Bagaimana anaknya Jokowi punya uang ratusan miliaran, katanya berapi-api. Terdengar suara yang hadir dari jualan pisang, jualan martabak. Bagaimana dari jualan martabak orang bisa punya ratusan miliar? Gak mungkin, tukasnya meletup-letup. Video kemudian ditanggapi warganet, belum berkuasa sudah kayak begini. Ini orang preman, begini modelnya pendukung Anies, ujar warganet di Twitter pada 14 Maret 2023. Warganet kemudian menyajikan rekam jejaknya, foto dokter yang sedang menggunakan baju tahanan, golok dan kasus pemukulan lainnya yang diduga ia lakukan bermunculan. Syahganda Nainggolan diketahui aktif di Gerakan Kami, Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia, yang dideklarasikan antara lain oleh Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantio, Said Didu, Refli Harun, dan Lius Sungkarisma. Namanya sempat dikaitkan dengan dugaan pembuatan media sosial Trio Macan 2000 dan pemerasan, namun hal ini dibantah. Di luar ujarannya yang dianggap tidak benar dan provokasi, 9 bulan lalu dalam sebuah video bincang bersama Lius di YouTube, Syahganda juga berbicara tentang Jokowi. Ia katakan, lebih bahagia melihat 1 Lanyala, mungkin 1000 Lanyala tumbuh daripada Jokowi bertobat. Karena saya pengen Jokowi jatuh, kita adili, gitu loh ujarnya. Terkait video ujaran yang terbaru, muncul permintaan warganet untuk menangkap Syahganda karena dianggap memprovokasi massa dengan ucapannya yang tidak benar. Bahkan diketahui anggota Komisi Eksekutif Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia Kami, Syahganda Nainggolan ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa pada 13 Oktober yang lalu. Ahmad Yani yang juga anggota Komite Eksekutif Kami menyebut rekannya itu ditangkap di kediamannya pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Ya betul, jam 4 pagi tadi, kata Ahmad Yani saat dihubungi cnnindonesia.com pada Selasa 13 Oktober. Ahmad Yani menduga Syahganda ditangkap lantaran diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena petugas yang menjemput mengaku berasal dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri. Kami belum tahu sangkaannya, tapi kemungkinan ya Undang-Undang ITE, karena yang nangkap itu Cyber Bareskrim Cyber, katanya.
Saat ditemput, petugas Syahganda tidak didampingi kuasa hukum. Ahmad Yani mengatakan, kami tengah menyiapkan tim advokasi sehingga nanti akan mendampingi Syahganda dalam menjalani prosesan hukum. Ahmad Yani lalu menegaskan bahwa Syahganda tidak mungkin terlibat dalam kericuhan demonstrasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menampik anggapan jika Syahganda disebut menunggangi ataupun mensponsori. Keliru jika ada anggapan seperti itu. Kalau sponsor, ya seperti apa? Pak Syahganda ini kan intelektual, doktor. Kami juga gerakan intelektual, kata Ahmad Yani. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyatakan belum ada info soal penangkapan tersebut di Polda. Sementara Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengaku akan mengecek terlebih dahulu ihwal penangkapan Syahganda Nainggolan. Nanti dicek ya, kata Argo. Gelombang kebangkitan Islam Indonesia tidak dapat dihindari ke depan. Semangat bangsa Indonesia untuk berubah ke arah kehidupan yang lebih islami dan memberikan ruh kehidupan pada negara kebangsaan kita terlihat kasat mata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak terlepas dari besarnya lapisan middle class Islam yang menunjukkan kenyamanan dalam identitas sosial mereka. Demikian kata Syahganda Nainggolan sebagai pembicara dalam Seminar Nasional Kebangsaan Umat Islam yang berlangsung pada 27 Januari yang lalu di Hotel Pangeran, Padang, Sumatera Barat. Syahganda juga menambahkan bahwa gelombang kebangkitan itu sejauh ini hanya memiliki 3 tokoh utama yang mampu mengawal kebangkitan itu. Mereka adalah Anies Baswedan, Rizik Syihab, dan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Gatot, dalam pandangan Syahganda, selama berkuasa di lingkungan militer, kerap memberikan penghormatan dan dukungan kepada ulama, serta kemajuan Islam. Syahganda berargumentasi bahwa sejak Bung Karno membuat esai Islamisme, Marxisme, dan nasionalisme pada era kolonial dulu, sekarang hanya Islam menjadi satu-satunya ajaran kehidupan yang sesuai Pancasila yang masih relevan di Indonesia. Marxisme, Leninisme telah gagal karena selalu bertentangan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan nasionalisme telah gagal karena spiritnya hilang bersama hilangnya ingatan atas era kolonialisme. Sedangkan Islam selalu hadir mengetengahkan semangat keadilan yang menjadi kerinduan mayoritas rakyat miskin kita. Dalam kesempatan itu, Syahganda menghimbau para ulama dan ormas-ormas Islam mampu melihat gelombang perubahan yang ada dan menjahit bersamaan untuk mengawal arah perubahan ke depan. Bahkan loyalis Anies Baswedan, Syahganda Nainggolan menyerukan agar menangkap Presiden Joko Widodo dan keluarga untuk kemudian dipenjara di pulau terpencil. Pernyataan Syahganda itu viral di media sosial Twitter. Kalau kita berkuasa, kita tangkap Presiden Jokowi dan keluarganya. Kita penjarakan mereka di pulau-pulau terpencil, biar kena nyamuk malaria, ujar aktivis oposisi pemerintah tersebut. Syahganda menuding bahwa Jokowi dan anak-anaknya telah merampok uang rakyat. Hal itu menurutnya terbukti dengan harta kekayaan keluarga dari Presiden Joko Widodo yang mencapai miliaran rupiah. Dia menilai harta yang dimiliki oleh anak-anak Presiden Joko Widodo itu sangat tidak masuk akal. Padahal mereka hanya usaha berjualan pisang dan juga martabak. Mana mungkin jualan pisang dan martabak bisa punya uang miliaran rupiah. Syahganda lantas mengajak para tokoh oposisi untuk menyelidiki harta kekayaan dari keluarga Presiden Joko Widodo jika berkuasa kelak. Kalau kita berkuasa kelak, kita harus selidiki kekayaan anak-anak dari Presiden Jokowi. Tangkap lalu penjarakan, ujarnya menggebu-gebu. Kita tidak boleh membiarkan perampok uang rakyat. Kita harus tangkap semua, penjarakan semua, ungkap relawan Anies tersebut sambil diteriakan riuh oleh peserta. Presiden Joko Widodo memang
diketahui telah memperbarui laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada April tahun lalu. Hasilnya, harta kekayaan Jokowi bertambah miliaran dalam waktu 1 tahun. Menurut LHKPN, pada Desember 2020, sejumlah kekayaan orang nomor 1 di Indonesia itu masih sebesar 63,6 miliar. Setahun kemudian hartanya bertambah 78 miliar, hingga totalnya menjadi 71,4 miliar pada Desember 2021. Melansir dari Kata Data pada 2021, sebagian besar harta kekayaan Jokowi terwujud dalam bentuk tanah dan juga bangunan dengan nilai total 59,4 miliar.